Sahabat, di kesempatan sore hari ini saya berkunjung ke tempatnya Om ya, Om Tocik. Oh, Boleh, Mas Om boleh. Hidayat. Jangan terlalu tegang dong, ya. Karena ini dunia hobi bukan dunia militer. Jadi dibikin happy saja untuk semua teman-teman, sahabat Kopi Lovers. Sekali lagi saya sampaikan untuk teman-teman Kopi Lovers di kesempatan sore hari ini. Ini di era pandemi, buat Om Tocik, ada masker nggak nih? Oh, pasti Ada. harus tersedia. Harus dipakai dulu biar lebih ganteng kayak saya dong, ya. Biar nggak kalah, nah kayak gitu kan lebih ganteng. Oke. Mantap. Oke, kita lanjut lagi. Di kesempatan sore hari ini untuk semua teman-teman sahabat Kopi Lovers, saya mau mereview. Kalian sudah bisa lihat sendiri di belakang kita ada kolam minimalis. Kolam minimalis ini ada juga isi-isinya di sini, kurang lebih itu bisa sampai harganya mencapai, kalau ikan-ikannya ya, itu sampai 50 juta kayaknya ada tuh. Itu untuk kolam, untuk bukan kolamnya tapi ikannya. Kayaknya seharga kalau diborong semuanya 50 juta ada. Nah, yang kita tanyakan di sini sama Om Tocik mau mereview tentang kolam minimalis ikan koi. Gimana Om Tocik? Bisa nggak nih? Bisa sebisa saya menjelaskan. Ya. Jadi kita mulai saja informasikan untuk semua sahabat Kopi Lovers. Poin yang pertama kita bahas di sini kolam Om Tocik ukurannya berapa? Ini kalau lahan sendiri untuk full bangunan kolam ini ada lebar sekitar 2 meter, panjangnya sekitar 250, dalamnya sekitar 90 cm. 90 cm kedalaman, lebar 2 meter, dan kemudian panjang 2,5 meter ya. Ini kira-kira menghabiskan dana berapa kalau kolam minimalis seperti ini dengan ukuran 2 meter lebar, panjang 2,5 meter, kedalaman 90 cm. Itu menghabiskan dana berapa? Jadi kalau dulu sama sekarang mungkin material beda harganya ya. Ini kan pembuatan kolam dari 2017, 2018. Ya. Mungkin kalau sekarang terakhir saya bikin kemarin itu sekitar 4 ton, kapasitasnya sekitar sampai 10 sampai 12 lah. 10 sampai 12. Itu material sama tenaga. Material sudah sampai tenaga. Ini dibikin sendiri? Ini kebetulan cuma ke tukang bangunan. Terus paling cuma desain sama pemipaan, filtrasinya dari saya sendiri. Berarti untuk tukang itu ngikut dengan Om Tocik untuk soal masalah instalasinya. Oh iya, itu wajib. Benar. Oh gitu. Berarti setidaknya Om Tocik juga punya pengalaman bagaimana caranya mengeset, bikin kolam minimalis biar hasilnya maksimal, bisa ya? Insya Allah bisa. Ini pengalaman pertama kali saya dari kolam ini. Ya seperti inilah hasilnya. Mantap. Sudah pernah diaplikasikan pengalaman itu di rekan Om Tocik sendiri? Udah pernah, ini kebetulan ke tetangga. Ada? Iya. Terus? Sekitar 5 sampai 6 ton. 5 sampai 6 ton. Ada lagi nggak pengalaman di tempat lain? Kalau tempat lain sih belum. Ini cuma baru juga iseng-iseng lah. Yang kedua berarti ada di tetangga. Hasilnya gimana? Langsung jadi maksimal? Insya Allah maksimal, konsumen puas. Oh gitu, mantap mantap. Sahabat, pengalaman Om Tocik sudah diceritakan tadi barusan untuk soal mengenai pengalaman dia tentang instalasi bikin kolam minimalis ikan koi. Kalian penasaran nggak? Biar hasilnya maksimal, karena informasi sesuai dengan yang disampaikan oleh Om Tocik, katanya dia itu mendesain sendiri soal masalah instalasinya. Dan dia desain langsung aplikasikan di pengalaman bikin yang pertama, hasilnya memang langsung maksimal ya Om ya? Ya lumayan maksimal. Hasilnya lumayan maksimal. Oke Om Tocik, bisa langsung kita review lebih jelas untuk soal masalah sistem pemipaan, sistem instalasi, soal masalah kolam yang ada di sini di tempatnya Om Tocik. Ini adalah kolam minimalis. Insya Allah hasilnya sudah maksimal ya. Oke. Yang pertama kita bahas, yuk Om Tocik kita berdiri aja dulu. Yang mau kita bahas
tentang soal masalah lahan barusan sudah ya dijelaskan tentang soal masalah kolam Om Tocik ini. Dan kemudian dari sini Om Tocik biar lebih enak. Sistem filterisasi. Sistem filtrasinya pakai chamber. Pakai chamber. Ini ada berapa kotak? Ini ada 4 kotak. Ada 4 kotak, bisa dibuka dulu. Oh, bisa. Ini chamber yang pertama ya Om ya. Ini chamber yang pertama dari kolam langsung masuk ke chamber yang pertama. Ada berapa kotak? Sekali lagi saya tanyakan untuk kolamnya Om Tocik, kolam minimalis ini. Ada 4 kotak. Oke, langsung kita review aja untuk sistem filterisasi chamber yang pertama. Ya. Ini chamber pertama itu aliran airnya itu dari kolam, dari bottom drain. Ya. Itu ada di tengah-tengah kolam. Itu masuk ke sini. Ada bottom drain di tengah-tengah, masuknya berarti pakainya pipa 2 in. Ya. Masuk ke chamber 1 sama skimmer 1,5. Itu dari kolam masuk ke chamber 1. Ya. Itu dari bawah semua. Masuk dari pipa dari bottom drain masuk ke bawah chamber. Ini kedalaman chamber lebih dalam dari kolam sekitar 10 cm. Sekitar 10 cm. Sekitar 1 meter, ini 90 cm. Oh gitu, ya ya. Yang saya tanyakan untuk bottom drainnya di situ ada berapa? 1 apa 2? Ini saya pakai 1. Pakai 1. Ya, langsung masuk ke sini berarti ini sebagai media chamber mekanis ya, Om ya. Mekanis, dan isi media filternya apa aja ini? Cuma ada beberapa potongan jadmet sama jaring nelayan. Cuman itu doang? Ya, cukup. Lebih padat, lebih bagus. Lebih padat, lebih bagus. Orang semakin minim, kecil-kecil sampai masuk ke chamber berikutnya. Oh iya, ini chamber yang kedua. Kita review untuk chamber yang kedua. Media pakai jaring nelayan juga. Terus ada sedikit karang oyster. Ini termasuk medianya untuk jadikan biologi saya. Oh, berarti dari mega. Yang pertama media mekanis, yang kedua biologi. Langsung ke biologis. Ketiga juga ada biologi lagi. Ketiga ada biologis. Ini bisa dibuka dulu nggak? Oh bisa. Bisa. Saya matikan. Coba dimatikan dulu. Ini biar teman-teman sahabat Kowi Lovers lebih jelas ya. Ketika nanti mungkin membutuhkan sumber inspirasi bagaimana caranya bikin kolam minimalis untuk ikan koi kesayangannya. Kita matikan dulu. Kita buka untuk chamber yang ketiga ini. Chamber yang ketiga ini ada medianya apa? Media filternya? Gombo, batu apung, sama kemarin baru masuk sekitar 2 minggu ada kristal bio 3 kilo. Sama ini terakhir yang di atas ini lavarok. Iya iya iya. Yang di atas lavarok berarti sama ya. Ini media yang ketiga juga biologi juga ya. Ini berarti 3 chamber atau 4 chamber? 4 chamber. Chamber terakhir buat pompa sama buat pipa air di sini. Oh iya iya. Untuk chamber yang keempatnya memang setnya itu nggak begitu terlihat karena untuk pembatasnya ada di dalam itu ya Om ya. Dan ini sistem apa Om? Airlift ini Mas. Oh airlift. Teman-teman paham nggak dengan sistem airlift? Kalau nggak paham langsung kita bahas aja sama Om Tocik ya. Itu manfaatnya buat apa Om? Kalau ini yang satu sih untuk hemat energi. Oh hemat energi. Terus? Dengan oksigen berlimpah insya Allah karena ini pakainya pompa udara. Terus botol ini kita masukin ke pipa airlift. Ya. Ini kebetulan mau diangkat apa enggak ini pipa airliftnya? Reviewnya? Kalau mau diangkat ya silakan. Kalau kiranya memang harus diulas di situ pun juga nggak masalah sih. Di sini aja nggak apa-apa. Iya di situ pun juga nggak masalah. Ada pertanyaan bisa langsung hubungi teman-teman Kowi Lovers untuk nomor WA Om Tocik ada di layar bawah ya. Keuntungannya satu hemat energi, kedua untuk oksigen yang terlarut itu lebih banyak. Terus ini kebetulan ada
pompa sedikit, ukuran paling berapa ratus liter lah saya gunakan buat waterfall supaya ini paling cuma buat hijau-hijau lah. Oh gitu ya. Kalau untuk memipanya ya filtrasinya full pakai airlift udah 3 tahun sampai 4 tahunan ini Pak. Oh gitu ya. Berarti sistem tersebut airlift itu memang sudah diaplikasikan sama Om Tocik sekitar 3 tahunan. 3 tahunan ya, kurang lebih sampai 4 tahun. Teman-teman paham nggak untuk sistem airlift? Kalau nggak paham, sekali lagi saya informasikan, kalian bisa langsung saja hubungi Om Tocik, nanti nomor WA ada di layar bawah ya. Berarti sistem airlift itu seperti itu ya? Iya, ini fungsinya kayak pompa biasa, cuma dia kekurangannya nggak bisa naik dari permukaan air, naik 10 cm atau minimal 10 cm pun dia nggak bisa maksimal. Lebih bagusnya rata. Ini. Oh, rata jadi, dengan output sama air Desember itu kalau bisa harus rata. Air kolam sama air Desember. Terutama di posisi air yang ada di pompa airliftnya ini. Supaya maksimal energinya. Siap. Berarti manfaat dari airlift itu selain daripada yang sudah disampaikan tadi, itu ada lagi nggak ini? Ya paling ini kolam jadi sunyi ya, sepi. Sunyi. Terus pandangan untuk ikan mungkin view-nya lebih jelas dari atas karena nggak ada gelembung-gelembung di dalam kolam itu kayak kolam-kolam yang lain misalnya. Kan biasanya aerator gelembungnya dimasukin di dalam air gitu ya, di dalam kolam ya. Kalau ini difungsikan sebagai airlift. Oh gitu. Sahabat, ternyata sistem airlift itu fungsinya bagus sekali, banyak sekali. Untuk kadar larutan oksigennya juga bagus juga, karena langsung masuk di chamber yang terakhir, itu dipompa sekaligus nanti digabungkan dengan aerator ya. Ini memang pakainya aerator. Pakainya aerator. Jadi nggak pakai pompa biasa. Oh, nggak pakai pompa biasa. Ini pakai LP40. LP40. Sekitar 30 watt lah. Jadi kolam sekitar 3 ton 4 ton untuk 30 watt itu sudah termasuk hemat energi. Dengan airlift ini sekali lagi saya sampaikan kadar oksigen tidak berkurang, malah makin bagus ya Om. Dan kemudian keuntungannya juga selain daripada kadar oksigennya nggak berkurang, malah lebih bagus. Di situ kita bisa melihat view ikan-ikan Anda di kolam kesayangan Anda lebih tenang, lebih jelas ya, karena tidak terganggu. Kan biasanya ada waterfall. Kalau ini tanpa waterfall pun juga sebetulnya ikan tetap kondisinya sehat gitu ya Bang. Sehat. Ini kuat listrik seharian kuat. Gitu. Berarti tanpa dengan waterfall, dengan sistem airlift seperti ini sebetulnya tetap ikan kondisi tetap sehat juga ya. Gitu, mantap. Ikan insya Allah nggak kekurangan oksigen. Ya, terlihatlah ikan sering di dalam dasar berarti kan sudah berlimpah. Berarti tidak mengganggu juga mungkin ketenangan kita saat lagi kolam lebih sunyi. Dekat kamar mengganggu. Oh, mantap. Kita bosan pengen suara gemericik air, kita tinggal pakai waterfall, pakai pompa kecil lah asal buat penghijauan ini aja sih. Gitu. Ya, mantap. Mungkin ada lagi yang perlu kita bahas biar teman-teman lebih paham. Ini sebagai video untuk teman-teman bisa dijadikan sumber inspirasi buat pemula-pemula yang mungkin akan bikin kolam koi dengan yang minimalis seperti yang sudah diaplikasikan oleh Om Tocik. Om Tocik, setelah sudah membahas tentang soal masalah chamber, tentang soal masalah media filter, baik itu mekanis, baik itu biologis, dan kemudian yang terakhir barusan manfaat dari airlift ya. Tanpa waterfall pun juga sebetulnya ikan tetap tidak berkurang kadar oksigennya untuk kolam minimalis ini. Dan mungkin biar lebih jelas juga, ini kan ukuran kolamnya 2 meter lebarnya, panjangnya 2,5 meter ke dalam 90 ya. Nah, di sini untuk chambernya
kalau kolam seperti ini idealnya ukurannya berapa persen? Ini sih kebetulan ikutnya aliran sesat ya, chamber cuma seadanya lahan. Tapi untuk pengalaman senior katanya itu volume chamber itu 30% dari volume kolam. Kalau lebih besar dari volume kolam lebih bagus lagi, pasti lebih maksimal. Jadi minimal ya 30% lah dari volume kolam. Oh, dari volume kolam minimal 30%. Sebetulnya nggak ada bakunya. Nggak ada bakunya. Medianya bagus, sama sering dripping, backwash, insya Allah hasilnya maksimal juga. Oh gitu ya. Sebetulnya juga lebih gede lebih bagus malah ya Om ya. Lebih bagus. Cuma kadang orang sayang ya lahan buat filter lebih gede daripada kolamnya. Iya benar. Terkadang orang tuh berpikiran kayak teman-teman khususnya pemula mementingkan kolamnya yang gede, nggak memikirkan tentang soal masalah volume kolamnya dengan sistem filterisasinya. Padahal di koi sendiri untuk kualitas itu kan koi kan melihara air lah ya. Iya. Biasanya jaga kualitas air dengan cara yaitu sering backwash, dripping itu ya netes-netes kecil lah dari sumber air, dari pump, dari sumur, terus biar ada pergantian air setiap harinya lebih bagus. Gitu. Sahabat, poin yang tadi barusan disampaikan oleh Om Tocik, pelihara ikan koi itu yang paling penting adalah bisa memelihara airnya dulu ya. Koi sehat. Kalau itu bonus. Oh iya, kalau kolamnya airnya sehat, otomatis ikannya mengikuti ya, bisa sehat juga. Kalau soal masalah jumbo dan lain sebagainya itu tergantung gen dari ikan tersebut, bukan begitu? Gen nomor 1, apa ya, isi kapasitas ikan juga berpengaruh untuk kebesaran ikan di kolam. Iya. Ngomong-ngomong kolam ini ikannya kok cuma terlihat hanya ada 1, 2, 3, 6. Ya. Jadi saya nyesuaiin aja dengan kapasitas di kolam saya cuma 3-4 ton. Ini juga mungkin udah terlalu padat ya. Seharusnya idealnya ya sekitar, katanya para senior itu 1 ikan 1 ton. Oh, 1 ikan 1 ton. Berarti kalau ini 3-4 ton ya berarti 4 ekor lah untuk ukuran 50-60 cm udah cukup. Iya. 4-5 ekor. Berarti dari volume kolam koi tempatnya Om Tocik ini lebih bagusnya kalau dengan ukuran seperti ini ikannya tuh cuma 4 aja ya Om ya. Itu karena bisa difokuskan untuk pertumbuhan biar makin lebih bagus. Ngomong-ngomong tentang soal masalah ikan yang ada di sini itu koleksi atau memang mau dijual itu Om? Ini kebetulan koleksi. Kadang kalau bosen, kalau ada yang suka, kebetulannya saya lepas. Ini kebetulan barusan juga ada yang laku 1. Oh, laku berarti bukan berarti Om jualan. Karena bosen baru diposting atau butuh-butuhan atau jual. Oh, barusan yang dijual apa Om? Itu Soragoi Ginrin. Size berapa itu? Itu sekitar 28-30 ya, 30 BU lah. Iya. Ini koleksi ikannya ikan-ikan impor? Ini kebetulan sih atau lokal? Rata-rata lokal semua. Cuma ada 1 ekor. 1 ekor? Serti. Oh, Serti. Jepang. Oh, ada yang impor berarti ya, 1 ya. Itu Kohaku yang mana itu Om? Ini yang paling gede. Oh, yang paling gede itu 2 step ya, 2 step impor. Dulu beli berapa nih ngomong-ngomong? Lumayan. Oke, mungkin seperti itu review dari kolam yang ada di tempatnya Tocik untuk semua sahabat koi lovers. Untuk Om Tocik, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih sudah membantu pertanyaan dari teman-teman koi lovers, karena ada beberapa teman subscriber di YouTube saya di kolom komentar menanyakan tentang soal masalah tolong review dong cara pembikinan kolam dan kemudian sistem instalasi dan lain sebagainya. Ya, untuk semua teman-teman sahabat, di sini video ini setidaknya bisa mewakili
pertanyaan dari subscriber yang sudah komen ya, ada di video YouTube saya. Sekali lagi untuk Om Tocik terima kasih banyak ya. Oke, sehat selalu. Amin, untuk Om Tocik, semoga selalu dimudahkan segala sesuatunya. Amin. Saya ucapkan terima kasih juga untuk keluarganya. Semoga selalu sehat juga. Kita salam bersama-sama. Salam satu hobi, sejuta teman koi.